Halo semua, selamat Hari Anak Nasional 2022. Nah, setiap tanggal 23 Juli di Indonesia diperingati sebagai Hari Anak Nasional atau dikenal dengan istilah HAN. Hari Anak Nasional diperingati sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak Indonesia dalam pemenuhan haknya sebagai anak. Dikutip dari buku pedoman HAN 2022, hak anak yakni hak hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak-anak Indonesia dapat menjadi generasi emas yang berkarakter dan memegang peranan strategis ketika 100 tahun usia Indonesia merdeka di tahun 2045. Oke, lalu kira-kira apakah di tahun 2022 ini isu-isu besar tentang permasalahan anak semuanya sudah terpecahkan? Nah, dikutip dari beberapa laman pemberitaan, saya mendapati bahwa masih cukup banyak permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius tentang anak atau tentang permasalahan anak yang wajib menjadi perhatian untuk kita semua. Yang pertama adalah masalah kekerasan berbasis gender. Nah, masalah kekerasan berbasis gender ini itu ditandai dengan masih cukup banyaknya permasalahan pernikahan anak serta masalah-masalah tentang pelecehan-pelecehan seksual, verbal, ataupun bentuk-bentuk pelecehan lainnya yang terjadi pada anak. Yang kedua adalah masalah perlindungan anak di ranah daring, di mana karena pandemi COVID-19, anak menjadi terekspos dengan dunia digital dan online. Dan ini juga ternyata membuka ruang sangat luas bagi pelaku-pelaku tindak kekerasan atau tindak kriminal untuk memberikan situasi tidak nyaman bagi anak ketika mereka sedang berselancar di dunia internet, baik dengan mengirimkan gambar-gambar porno ataupun memberikan ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran kebencian atau hate space di laman-laman media sosial yang diakses oleh anak. Yang ketiga adalah masalah akses ke layanan vaksinasi yang tidak hanya concern ke layanan vaksinasi COVID-19, tetapi juga ternyata hingga kini anak-anak masih mengalami kendala untuk menjangkau layanan-layanan vaksinasi reguler di hampir semua wilayah di Indonesia. Lalu ada masalah lain juga yang tidak kalah penting dan urgent yang perlu diperhatikan, bahwa dampak dari krisis iklim yang saat ini kita ketahui bahwa cukup banyak dampak dari krisis iklim yang berubah-ubah dan memberikan dampak bagi aspek kesehatan, aspek pangan, dan lain sebagainya. Ini memicu ketahanan anak yang semakin rentan. Dan ini juga bukan menjadi isu negara Indonesia saja, juga saya berpikir bahwa ini menjadi isu global untuk bisa dicari jalan keluarnya. Dan yang terakhir adalah masalah kesetaraan gender pada anak dan perlunya perlindungan sosial yang adaptif. Menguatkan permasalahan-permasalahan di atas, ada beberapa fakta yang tentu saja perlu kita ketahui bersama untuk meyakinkan kita bahwa permasalahan-permasalahan atau isu-isu besar yang masih mengganggu kehidupan dan masa depan anak, khususnya anak Indonesia, adalah yang pertama itu kita bisa dapatkan atau bisa lihat dari hasil penelitian UNICEF di tahun 2022 yang menyatakan bahwa setiap tahun ternyata ada 12 juta anak perempuan di dunia yang menikah ketika berusia belum mencapai 18 tahun, dan 21% diantaranya itu adalah perempuan muda Indonesia yang menikah sebelum mereka berulang tahun di usia 18 tahun. Lalu menurut hasil penelitian dari Digital Questions Institute di tahun 2020 juga
menemukan bahwa secara global anak-anak yang berusia 8-12 tahun mengalami masalah yang dinamakan cyber pandemic, dan 5% diantaranya itu adalah anak-anak Indonesia. Dan terdapat 60% anak-anak yang berusia 8-12 tahun terpapar dengan risiko dunia digital, yang diantaranya bertemu dengan orang-orang asing atau mengalami pelecehan seksual, kekerasan, atau yang bermuatan pornografi, ancaman atau gangguan media sosial, cyberbullying, dan ada kecenderungan untuk merusak nama baik. Jadi fakta-fakta seperti ini tentu ya sangat miris untuk didengar oleh kita di tahun 2022 ini, khususnya ketika kita masih euforia merayakan Hari Anak Nasional. Dan saya yakin para sahabat semua di luar sana yang menyaksikan channel ini tentu bisa mengambil hikmah dari beberapa informasi yang setelah saya sampaikan. Dan setelah mengambil hikmah tersebut, marilah kita semua berusaha untuk bergerak, untuk melakukan langkah-langkah atau aksi-aksi nyata sekecil apapun itu untuk menyelesaikan satu demi satu permasalahan yang mungkin itu sudah terjadi di sekitar kita atau bahkan sudah sering kita lihat. Oleh karena itu, jangan berhenti berusaha untuk bergerak demi masa depan anak.